Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita akan bahas pembahasan kali ini terkait dengan gangguan tiroid. Untuk outline dari pembahasan kita kali ini adalah definisi, patofisiologi, dan penata laksanaan terapi. Nah, untuk kita masuk ke definisi, alangkah lebih baiknya adik-adik membaca atau memahami kembali terlebih dahulu materi terkait hormon yang sudah saya upload di GCR dengan nama materi pendukung ya. Jadi nanti adik-adik baca dulu itu sehingga nanti adik-adik paham kelenjar tiroid ini menghasilkan apa. Kemudian tiroid ini nanti diparameteri oleh apa, pembentukannya seperti apa, dan beberapa hal yang bisa membantu untuk kita masuk ke dalam materi ini. Seperti itu ya. Baik, kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Di sini definisi secara difusi itu merupakan pembesaran kelenjar secara merata. Jadi kelenjar tiroidnya dia membesar secara merata ya, jadi ada perbesaran di situ. Kemudian secara nodul itu benjolan. Nah, benjolannya ini berbentuk seperti bola. Kemudian juga kalau misalnya dia ternyata tidak agresif menyerang sel-sel lain, itu bisa disebut tumor jinak. Tetapi kalau dia sampai menyerang atau agresif terhadap sel-sel lain, berarti itu masuk ke dalam tumor ganas. Atau nanti lebih lanjutnya mungkin bisa menyebabkan kanker. Nah, berdasarkan kelainan fungsi, ini akan dibagi menjadi dua, yaitu hipertiroid dan hipotiroid. Ya, adapun eutiroid itu bentuk kelenjarnya itu yang tidak normal, tetapi fungsi dari kelenjar tiroidnya masih normal. Baik, untuk tirotoksisitas di sini adalah peningkatan T4 tiroksin atau T3 triiodotironin yang berlebihan atau keduanya sama-sama meningkat. Nah, hipertiroid ini merupakan salah satu penyebab dari tirotoksisitas, yaitu kelebihan hormon tiroid oleh kelenjar tiroid tersebut. Sedangkan untuk hipotiroid ini kebalikannya. Jadi, adanya penurunan hormon tiroid sehingga menyebabkan adanya thyroid stimulating hormon ini meningkat. Sedangkan tadi triiodotironin dan tiroksinnya menurun. Nah, ini untuk epidemiologinya, untuk hipertiroid ya, berdasarkan The National Health and Nutrition Examination Survey, di sini menyatakan bahwa 0,7% memiliki gangguan berupa hipertiroid yang subklinik. Nah, kemudian juga ada 0,5% masyarakat ini memiliki gangguan hipertiroid yang signifikan secara klinik. Prevalensinya berkisar di antara usia 20-39 tahun, kemudian dia akan menurun pada usia 40-79 tahun, dan prevalensinya meningkat kembali pada usia 80 tahun ke atas. Nah, pada hipertiroid ini diindikasikan bahwa TSH-nya abnormal, jadi dia itu lebih rendah ya, karena hipertiroid ini jadi pada wanita ini akan lebih tinggi keabnormalannya atau penurunan yang secara signifikannya dibandingkan dengan pria. Untuk TSH-nya, bukan untuk tiroidnya ya. Jadi TSH ini terbalik dengan tiroid. Semakin tinggi tiroid, semakin rendah TSH. Sedangkan semakin rendah tiroid, semakin tinggi TSH. Ya. Oke, kemudian hipotiroid. Kalau hipotiroid ini prevalensinya 1,5%, dengan rincian 2% dari 1,5% tersebut terjadi pada wanita dan 0,2% pada pria. Kemudian berkisar antara 12 tahun atau lebih, dan riwayat penyakit tiroidnya ini 3,9% memiliki hipotiroid yang subklinis, sedangkan 0,2% dia memiliki gangguan hipotiroid yang signifikan secara klinis. Jadi manifestasi klinisnya itu jelas seperti itu. Oke, ini ada tanda dan gejala ya di sini untuk organnya. Ada susunan saraf pusat, yaitu mengakibatkan suatu tanda dan gejala, labil emosional, kemudian juga menangis tanpa alasan, psikosis, tremor, nervositas ya, jadi mudah gelisah,
sulit tidur, sulit konsentrasi. Sedangkan organ yang terpapar oleh kejadian hipotiroid maupun hipertiroid, misalnya mata, di sana bisa membentuk suatu pandangan ganda, kemudian matanya melotot. Kalau di kelenjar tiroidnya berarti kan adanya perbesaran tiroid. Kemudian jantung dan paru, di sana bisa menghasilkan sesak nafas, hipertensi, aritmia, berdebar-debar, kemudian juga gagal jantung dan pacu jantung yang cepat atau takikardi. Untuk saluran cerna di sini bisa mengakibatkan seringnya buang air besar, kemudian lapar, nafsu makan meningkat, haus, kemudian muntah. Nah, pada hipertiroid ini berat badan menurun secara drastis. Kemudian toleransi obat juga akan terganggu. Jadi misalnya pada orang normal atau pada pasien yang normal, pada orang yang normal ya, dia misalnya toleransi obatnya sekian, tetapi pada saat dia terpapar oleh gangguan tiroid, toleransi obatnya akan berubah. Kemudian sistem reproduksi, tingkat kesuburan menurun, menstruasi berkurang, tidak haid bahkan ya, dan libido menurun. Kemudian untuk darah dan limfatik, dia timbul limfositosis ya atau adanya peradangan pada kelenjar limfa, kemudian juga anemia, kurangnya darah ya, hemoglobinnya menurun, pembesaran kelenjar limfa, dan kalau di tulang terjadi osteoporosis, epifisis cepat menurun, nyeri tulang, kadang juga mialgia itu nyeri tulang dan otot seperti itu. Kemudian untuk otot itu sendiri lemah ya, jadi cepat lelah, kemudian juga gemetar, hiperkinensia, jadi dia itu karena gemetar jadi pergerakannya yang cepat seperti itu. Kalau hipokinensia kan dia lambat, kalau hiperkinensia dia cepat. Kemudian kulitnya ya berkeringat berlebihan. Nah, ini untuk etiologi dan patofisiologi pada hipertiroid ya. Jadi hipertiroid ini kita bisa parameteri dengan pengukuran radioaktif iodin uptake atau RAIU. Nah, kadar normalnya pada 24 jam ini biasanya 10-20%. Nah, kadar RAIU yang tinggi menandakan adanya hipertiroid endogen. Jadi, kelenjar tiroidnya tersebut secara aktif memproduksi tiroksin dan triiodotironin atau keduanya secara berlebihan. Nah, itu terimplementasi dengan kadar radioaktif iodin uptake yang tinggi. Kemudian, RAIU yang rendah tanpa adanya kelebihan iodium itu juga bisa menandakan adanya hipertiroid. Tetapi, karena kadar hormon tiroidnya ini tinggi bukan berarti merupakan konsekuensi dari hiperfungsi kelenjar tiroid saja, tetapi mungkin kelenjar tiroidnya ini tidak bermasalah, tetapi ada masalah terkait dengan infeksi, yaitu tiroiditis atau konsumsi hormon yang terpapar infeksi tersebut. Jadi adanya paparan infeksi sehingga konsumsi hormonnya akan terganggu seperti itu ya. Nah, itu ditandai oleh RAIU yang rendah. Jadi RAIU ini tidak serta-merta dapat mengimplementasikan kejadian hipertiroid sesungguhnya. Jadi misalnya kita rendah belum tentu dia tidak hiper. Tapi kalau misalnya dia tinggi sudah pasti hipertiroid ya. Nah, kemudian tirotoksikosis ini dikarenakan hiperfungsi kelenjar tiroid menggunakan terapi penurunan hormon tiroid, kemudian sintesis hormon tiroid, sekresi, dan keduanya. Jadi kalau misalnya pasiennya ternyata mengalami hipertiroid yang dikarenakan hiperfungsi kelenjar tiroid, jadi tadi ya RAIU-nya tinggi, itu kita harus menurunkan hormon tiroid, menurunkan juga sintesis, dan menurunkan sekresinya. Sedangkan kalau terapinya dikarenakan dia tiroiditis dengan parameter RAIU rendah, itu berarti kita harus terapi dulu infeksinya, baru nanti kita follow up pasiennya tersebut, apakah tetap terjadi peningkatan hormon atau tidak. Baik, ini penyebab dari tirotoksisitas terkait dengan peningkatan RAIU. Di sini ada Graves' disease, kemudian toksis adenoma, multinodular goiter ya atau gondok. Nanti kalian mungkin bisa searching juga di Dipiro. Di sini ada penjelasannya masing-masing dari
penyebab tirotoksisitas ini. Kemudian penyebab tirotoksisitas yang terkait dengan penekanan RAIU tadi ya, adanya tiroiditis, kemudian juga adanya stroma ovari, thyroid cancer, dan lain sebagainya. Nah, ini diferensial diagnosis of tirotoksikosis ya. Jadi kalau yang ini, yang sebelah kanan ini adalah peningkatan RAIU, berarti dia memang hiperfungsi dari kelenjar tiroidnya. Sedangkan kalau yang ini adalah penurunan RAIU, berarti adanya paparan infeksi atau tiroiditis. Oke, kita masuk ke etiologi dan patofisiologi hipotiroid. Tadi kan kita sudah membahas tentang hipertiroid. Jadi hipertiroid itu peningkatan. Sedangkan kalau hipotiroid berarti dia ada penurunan produksi dari kelenjar tiroid itu sendiri. Hipotiroidisme ini yang primer dikarenakan kelenjar tiroid mengalami tiroiditis autoimun kronis. Nah, pada wanita yang postpartum biasanya ya, ini juga bisa terdapat gangguan tiroid autoimun ataupun dengan kondisi endokrin tertentu. Jadi misalnya pasiennya itu ternyata DM tipe 1. Nah, dia bisa berkomorbid nih dengan kejadian hipotiroid. Ataupun insufisiensi adrenal, ya. Itu juga bisa, kegagalan ovarium juga bisa. Kemudian selain dengan kondisi endokrinnya, ada pun gangguan autoimun yang non-endokrin. Jadi misalnya ada penyakit celiak, vitiligo, anemia perniciosa, dan lain-lain. Oke, di sini ada penyebab ya, tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan hipotiroidism. Yang paling terkenal memang Hashimoto disease, nanti mungkin bisa dilihat bagaimana rincian patofisiologi penyakitnya. Kemudian juga di sini ada terkait dengan secondary hypothyroidism terkait dengan hypothalamic disease-nya. Baik, ini manifestasi klinis dan diagnosis untuk hipertiroid. Di sini ada kegugupan, kecemasan, palpitasi. Jadi palpitasi itu jantungnya berdebar ya. Ini signifikan juga dengan adanya takikardi. Jadi kecepatan denyut jantung. Kemudian labilitas emosional, mudah lelah, gangguan menstruasi, bahkan ada beberapa kasus dia tidak menstruasi ya, walaupun dia tidak hamil misalnya ya. Nah, itu juga kaitannya dengan tiroid. Kemudian intoleransi panas, tadi ya karena dia itu akan berkeringat juga berlebihan dan penurunan berat badan signifikan. Walaupun nafsu makan dia normal. Jadi pada pasien hipertiroid ini berat badan signifikan menurun itu bukan karena dia tidak makan, tapi memang berat badan ini menjadi parameter adanya hipertiroid. Baik, untuk manifestasi dari hipotiroid, di sini kulit kering, kemudian intoleransi dingin. Kalau tadi kan hipertiroid kan intoleransi panas ya. Kalau yang hipotiroid ini dia intoleransi dingin, kemudian penambahan berat badan karena tadi memang dia itu berbanding terbalik ya antara produksi hormon tiroid dengan berat badan. Semakin tinggi hormon tiroid yang terproduksi, justru berat badan ini akan semakin menurun seperti itu. Nah, ini juga karena dia hipo sehingga penambahan berat badan semakin meningkat. Kemudian juga sembelit, kelemahan, lesu, depresi, kram otot, mialgia, kemudian menoragi. Jadi memang mempengaruhi siklus menstruasi dan infertilitas. Nah, di sini adanya RAIU yang tinggi atau penurunan RAIU pada tiroiditis ya. Jadi tadi memang sudah kita bahas terkait dengan parameternya. Nah, untuk mempermudah kita bisa lihat mungkin di sini juga nanti berat badan ya ditambahkan karena berat badan ini sejalan dengan TSH-nya. Jadi kalau misalnya pasiennya hipertiroid, triiodotironin sama tiroksinnya dia tinggi, berarti kan dia sejalan ya hipertiroid dan T3 dan T4 ini sama-sama tinggi. Kalau hiper dia tinggi. Sedangkan TSH dan berat badan ini berbanding terbalik. TSH rendah, berat badan juga turun. Kemudian diagnosis hipotiroid juga gitu. Karena hipo, jadi T3, T4-nya rendah, sedangkan TSH-nya berkebalikan, tinggi dan berat badan juga meningkat. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini rentang normalnya dari T4,
atau T3, kemudian ini TSH-nya. Nah, pada pasien hipertiroid dia meningkat, kemudian untuk TSH-nya dia menurun. Seperti itu. Oke, kita masuk ke tata laksana terapi. Jadi pada pasien hipotiroid, di sini kan gejalanya ada lemah, bradikardi. Bradikardi ini pacu jantungnya lebih rendah ya, jadi degupannya itu lebih jeda waktunya lebih lambat. Kemudian mudah mengantuk, goiter atau gondok, metabolisme juga menurun. Jadi misalnya kita pada hipertiroid kan metabolismenya tinggi ya, jadi kalau kita makan mungkin metabolisme akan lebih cepat. Sedangkan pada pasien hipotiroid ini dia menurun. Tata laksana terapinya kita bisa menggunakan levotiroxin atau liotironin. Ya, sebenarnya memang beberapa guidelines atau literatur menyatakan bahwa levotiroxin yang biasa digunakan. Kemudian hipertiroid di sini gejalanya adalah gugup, cemas, takikardi. Takikardi itu kebalikannya bradikardi. Jadi dia itu degup jantungnya cepat sehingga menyebabkan adanya tremor atau dia itu gemetar ya, itu merupakan gejala tirotoksikosis, kemudian kelemahan otot dan turunnya berat badan. Nah, di sini memang ada beberapa pemilihan terapi. Yang paling utama adalah tionamid. Tionamid ini juga yang biasa kita gunakan, ada dua ya, metamizol dan propil tiourasil, gitu ya. Nah, kegunaannya untuk lini pertama memang kita biasa menggunakan propil tiourasil, setelah itu baru metamizol. Tetapi penggunaan ini pun harus kita landasi dengan beberapa efek samping yang mungkin terjadi. Contohnya pada ibu hamil, PTU ini kan menyebabkan hepatotoksik, sehingga dia bisa digunakan pada trimester pertama. Sedangkan metamizol ini hepatotoksiknya lebih rendah, tetapi resiko embrionik atau teratogeniknya, teratogenik itu dia merusak embrio, itu lebih tinggi, sehingga kalau kita pakai pada trimester pertama, akan dapat membahayakan janin, sehingga digunakannya pada trimester kedua. Jadi kalau PTU pada ibu hamil, PTU itu digunakan pada trimester pertama, kemudian nanti dia choice, harus dia ganti ketika masuk trimester kedua dan ketiga menggunakan metamizol, seperti itu. Kemudian radioaktif iodin diberikan kepada pasien setelah kondisi eutiroid. Jadi kalau misalnya dia sudah hormonnya sudah normal, tetapi memang kelenjar tiroidnya dia abnormal ya, itu tercapai, baru kita bisa pakai radioaktif iodin. Atau kita juga bisa menunggu efek dari kestabilan tionamid dulu. Jadi biasanya radioaktif iodin ini diberikan memang untuk kasus yang sudah tidak bisa tertangani oleh tionamid dan pasiennya itu ingin surgery atau pembedahan. Sebelumnya diberikan dulu radioaktif iodin, seperti itu. Beta blocker di sini tapering off ya dosisnya, ini untuk mengatasi gejala seperti tremor dan takikardi atau peningkatan adrenergik. Jadi pada pasien hipertiroid juga kan adrenergiknya meningkat, pacu jantung meningkat, gemetar dan sebagainya. Nah, itu bisa kita berikan terapi adjuvan berupa beta blocker. Kemudian kortikosteroid juga bisa tapering off ya, biasanya untuk sindrom Graves dan surgery. Biasanya dilakukan tiroidektomi. Jadi kayak pemotongan kelenjar tiroid tersebut agar produksi hormonnya bisa lebih stabil. Tadi ya terkhususan untuk ibu hamil, PTU dulu yang digunakan pada trimester pertama, kemudian metimazol untuk choice-nya atau penggantinya pada trimester kedua dan ketiga. Kenapa Bu kok nggak digunakan saja PTU terus sampai trimester ketiga? Itu akan lebih tinggi resiko hepatotoksik yang terjadi pada pasien kalau kita menggunakan PTU selama kehamilan. Sehingga dia harus diganti dengan metimazol pada trimester kedua dan ketiga. Kalau dibalik, kenapa Bu nggak dari awal pakai metimazol? Ya karena metimazol ini resiko teratogeniknya lebih besar pada trimester pertama. Kan kita tahu sendiri ya, kalau ibu hamil pada trimester pertama itu kan masih pembentukan embrionik ya. Jadi kalau misalnya kita memaparkan dengan teratogenik, dikhawatirkan akan merusak embrio tersebut. Kemudian pasien yang menggunakan PTU ini dapat digunakan pada pasien yang intoleran sama metimazol atau MMI dan terjadi thyroid storm. Jadi kayak
badai tiroid. Jadi tiroid itu terlalu berlebihan, nah itu bisa kita langsung menggunakan PTU. Kemudian radioaktif iodin di sini juga diprioritaskan untuk pasien dengan sindrom Graves dan toxic nodular goiter atau gondok. Kemudian beta blocker juga ini memperbaiki gejala tiroksiknya seperti palpitasi tadi ya terkait dengan adrenergik, kecemasan, tremor, kemudian juga intoleransi panas. Nah, terapi ini merupakan terapi adjuvan yang digunakan bersamaan dengan obat antitiroid. Jadi kalau misalnya pasiennya tiroid, hanya digunakan beta blocker ya tidak bisa. Harus kita kombinasikan. Jadi dia itu hanya sebagai penambah atau adjuvan dari obat-obat antitiroid yang utama, PTU dan metimazol tersebut. Kemudian karbomazol ya, ini digunakan juga bisa untuk mencegah perdarahan sebelum operasi tiroidektomi pada hipertiroid ya, selain tadi radioaktif iodin yang tadi. Oke, di sini ada mekanisme kerja ya untuk PTU dan metimazol kurang lebihnya sama karena mereka itu satu golongan, tetapi yang membedakan adalah tadi efek sampingnya atau resiko kejadiannya. Kalau PTU kan lebih ke arah hepatotoksik, kalau metimazol lebih ke teratogenik. Secara mekanisme dia sama, yaitu menghambat pembentukan hormon tiroid dengan memblok oksidasi iodin di kelenjar tiroid, sehingga tidak terbentuk ya atau kita memblok pembentukan triiodotironin atau T3 dan tiroksin T4. Sedangkan untuk karbimazol dia merupakan prodrug. Prodrug itu mungkin arahnya lebih seperti sebelum menjadi metimazol dia itu kalau dia diteruskan dia bisa menjadi metimazol, prodrug dari metimazol. Kemudian levotiroksin dia itu mensintesis tiroksin atau T4 ya karena dia kan digunakan pada pasien hipo ya. Kalau dari nomor 1 sampai nomor 3 ini PTU, metimazol, dan karbimazol ini kan untuk pasien hipertiroid. Kalau levotiroksin dan liothyronine ini digunakan untuk pasien hipotiroid. Yang satu dia mensintesis T4, sedangkan yang satu lagi liothyronine memformulasi pembentukan T3 atau triiodotironin. Baik, ini untuk treatment for hypothyroidism yang dikarenakan Graves' disease ya, nanti kurang lebihnya sama ya. Jadi metimazol, PTU, radioaktif, dan surgery. Nah, ini mungkin beberapa regimen dosis yang nanti bisa digunakan. Misalnya, Bu pakai PTU-nya berapa? Di sini ada regimen dosisnya 900 sampai 1200 mg per day. Jadi satu hari secara oral bisa terbagi dalam 4 ataupun 6 kali dosis. Jadi 4 kali sehari atau 6 kali sehari itu kurang lebih range-nya di antara 900 sampai 1200 mg. Begitu pula metimazol ya, ini di sini ada 90 sampai 120 mg satu hari terbagi menjadi 4 sampai 6 dosis dan seterusnya. Untuk hipotiroid lebih sedikit pemilihannya ya. Yang tadi ada 2, ada levotiroksin dan liothyronine. Di sini ya untuk relatif dosisnya sudah tersedia 100 dan 33 mikrogram. Nanti bisa dilihat untuk ekuivalensinya. Begitu dari saya untuk tiroid, gangguan tiroid. Insya Allah nanti kita akan coba dengan beberapa contoh soal ya. Nanti akan saya upload di GCR. Kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ditunggu sesi diskusinya ya di GCR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.